Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Rifi Fadilah sebagai moderator. Selanjutnya ada Ernita Syafa Nur Fadilah, Rizka Nurul Hanifah, dan Mutia Zubaidah. Di sini kami akan menjelaskan pengaruh transaksi online atau e-commerce terhadap peningkatan laba UMKM, yaitu studi kasus UMKM pengelolaan besi Kampea Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya ada pendahuluan yang nantinya akan dibacakan oleh rekan saya. Silakan untuk membacakan pendahuluan. Pendahuluan, di era modern ini, berbagai inovasi telah dilakukan untuk menarik minat pembeli. Salah satu bentuk inovasi yang sekarang ini mulai menjamur dalam jual beli adalah sistem belanja online atau e-commerce. Tentunya orang-orang yang sering berselancar di dunia maya, hampir semua paham tentang jual beli online. Tidak terkecuali mahasiswa, pasti pernah mengintip situs belanja online. Tidak mengherankan jika banyak orang yang memanfaatkannya untuk meraup keuntungan di berbagai hal. Perdagangan secara elektronik menawarkan kepada UMKM keuntungan jangka pendek dan jangka panjang. Perdagangan elektronik tidak hanya membuka pasar baru bagi produk dan atau jasa yang ditawarkan mencapai konsumen baru, tetapi juga dapat mempermudah cara UMKM melakukan bisnis. UMKM saat ini pun ikut memulai pengembangan usahanya melalui transaksi internet yang bertujuan untuk meningkatkan promosi dan kemudahan bagi para konsumen transaksi bisnis melalui internet, menawarkan kemudahan bagi para konsumen untuk berbelanja. Karena masyarakat sangat suka berbelanja melalui internet, maka pedagang pun merasa membuka online shop merupakan salah satu cara untuk meningkatkan laba perusahaan. Namun, kebanyakan UMKM di Indonesia memiliki beberapa permasalahan yang sama. Salah satunya adalah kurangnya pengetahuan tentang pemasaran, disebabkan oleh terbatasnya informasi yang dijangkau oleh masyarakat mengenai UMKM tersebut. Metode penelitian, metodologi yang digunakan menggunakan pendekatan kuantitatif. Adapun pengumpulan data dilakukan sebagai berikut. Jenis penelitian. Desain penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel-variabel ini diukur dengan instrumen-instrumen penelitian sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur-prosedur statistik. Tempat dan subjek penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah perusahaan jasa dan manufaktur yang berskala UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah dengan lokasi pengambilan sampel di wilayah Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Ciampea, yang telah menggunakan metode pemasaran online dan juga yang tidak menggunakan. Teknik pengumpulan data. Sumber data yang berhubungan dengan penelitian ini berasal dari sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan mengirimkan kuesioner permohonan kepada responden yang menjadi pemilik UMKM di Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sesuai dengan topik dalam penelitian ini, melalui surat elektronik dan inbox message, teknik analisis data dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan data yang didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di dalam kuesioner serta analisis informasi daripada partisipan, yakni responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Teknik analisis data, penelitian ini menggunakan Microsoft Excel untuk menganalisis data. Hasil penelitian dan pembahasan. Uji T, uji signifikan parsial atau uji T. Uji ini dilakukan untuk membuktikan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial atau individu. Dengan kata lain, pengujian ini dilakukan untuk melihat keberartian dari masing-masing variabel secara terpisah atau parsial terhadap variabel tidak bebas. Pengujian dilakukan dengan membanding nilai T hitung dengan nilai T table dengan tingkat kesalahan sebesar 5% dan derajat sebaran atau degree of freedom sebesar N kurang K dikurang 1 dengan ketentuan pengambilan keputusan sebagai berikut. A. Jika T hitung lebih besar sama dengan dari T tabel, sama dengan HO ditolak dan HA diterima. Berarti variabel bebas tersebut signifikan mempengaruhi variabel tidak bebas.
Jika T hitung lebih kecil dari T tabel sama dengan H0 diterima dan HA ditolak, berarti variabel bebas tersebut tidak signifikan mempengaruhi variabel tidak bebas. Data UMKM pengolahan besi di Ciampea yang menggunakan e-commerce dan tidak. Responden 1, e-commerce 1, laba per tahun dalam rupiah 40. Responden 2, e-commerce 3, laba per tahun 89. Responden 3, e-commerce 4, laba per tahun 98. Responden 4, e-commerce 2, laba per tahun 67. Responden 5, e-commerce 2, laba per tahun 88. Responden 6, e-commerce 5, laba per tahun 105. Responden 7, e-commerce 1, laba per tahun 56. Data di atas adalah data UMKM di Ciampea yang menggunakan e-commerce dan tidak atau jarang diberi kode nomor. Semakin tinggi nomor, semakin banyak transaksi online yang digunakan. Data tersebut dapat diolah dengan menggunakan Microsoft Excel atau dengan menggunakan manual dengan rumus statistik. UMKM yang terdapat di Ciampea, Kabupaten Bogor, biasanya mereka berdiri di rumah pribadi mereka sendiri, dan ada pula yang terdapat di jalan-jalan kecil. Walaupun mereka berdiri di rumah pribadi mereka, tetapi omset yang didapatkan cukup besar. Ada beberapa dari UMKM tersebut yang masih jarang menggunakan transaksi online dan diberi skala berupa nomor sebagai berikut. 1. Tidak pernah, 2. Jarang, 3. Sering, 4. Sangat sering, 5. Selalu. Untuk mendapatkan skala tersebut, mereka diberi beberapa pertanyaan yang terkait dengan transaksi mereka dan omset yang didapatkan serta kendala yang dihadapi. Di bawah ini adalah hasil perhitungan data analisis dengan menggunakan Microsoft Excel. Analisis data ANOVA tetes Fire to Sample Format. Data di atas adalah data UMKM di Ciampea yang menggunakan e-commerce dan tidak atau jarang diberi kode nomor. Semakin tinggi nomor, semakin banyak transaksi online yang digunakan. Adapun hasil perhitungan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Konstanta atau tetapan adalah suatu nilai tetap berlawanan dengan variabel yang berubah-ubah. Konstanta digunakan dalam berbagai disiplin ilmu sains. Beberapa konstanta diberi nama menurut nama penemunya. Konstanta sebesar 0,8973 ini menunjukkan apabila variabel e-commerce mengalami peningkatan sebesar 1%, maka variabel pendapatan juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,8973%. 2. Analisis regresi adalah analisis yang mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengukuran pengaruh ini melibatkan satu variabel bebas X dari variabel terikat Y yang dinamakan analisis regresi linier sederhana dengan rumus Y sama dengan A plus BX. Koefisien regresi pada variabel independen yaitu e-commerce bertanda positif 0,805, artinya menunjukkan setiap kenaikan 1% perkembangan e-commerce maka pendapatan mengalami peningkatan sebesar 0,805%. Maksud dari hasil penelitian koefisien regresi bernilai positif berarti terjadi hubungan positif antara e-commerce dengan pendapatan. Kesimpulan. 1. Konstanta sebesar 0,8973 ini menunjukkan apabila variabel e-commerce mengalami peningkatan sebesar 1%, maka variabel pendapatan juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,8973%. 2. Koefisien regresi pada variabel independen yaitu e-commerce bertanda positif 0,805, artinya menunjukkan setiap kenaikan 1% perkembangan e-commerce maka pendapatan mengalami peningkatan sebesar 0,805%. Maksud dari hasil penelitian koefisien regresi bernilai positif berarti terjadi hubungan positif antara e-commerce dengan pendapatan. 3. Berdasarkan hasil perhitungan di mana nilai signifikan e-commerce 0,00 lebih kecil dari 0,00
0,05 dan diketahui nilai terhitung 4,54 lebih besar dari T-tabel 2,446, maka e-commerce berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan UMKM pengelolaan besi di Ciampea, Jawa Barat. Jadi dapat disimpulkan bahwa HA diterima, HO ditolak. 4. Dari hasil statistik tersebut sangat penting apabila setiap UMKM menggunakan e-commerce atau transaksi online di setiap usahanya. Baik, sudah selesai PPT hari ini. Yang saya jelaskan tadi itu tentang pengaruh transaksi online e-commerce terhadap peningkatan laba UMKM. Cukup sampai di sini aja presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata, tolong dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.